Ini Public Podcast, Let's Talk IT. Bintangnya hari ini, atau kali ini lah ya, bukan hari ini, Tony Suradireja, orang nomor 1 DPLK Indolife Pension Tama. Siap. Title resmi apa Bang? Direktur, CEO, karena yang gue baca di pemberitaan banyaknya yang nyebutnya pengurus. Iya, kalau di dana pensiun memang sebutnya pengurus. Yang ngurusin macam-macam, ngurus macam-macam. Bukan pengarah lah, kan lu harus ngarah-ngarahin. Jadi kalau pengurus, level direksi itu pengurus, level komisaris itu pengawas. Cuma ada pengurus sama pengawas sama ada dua. Cuma ada itu aja. Yes, ada pengurus utama, pengurus 1, 2, 3. Karena di kita nggak ada tuh pengurus ngurusin diri sendiri aja semuanya nih. Ya khas lah memang, kalau di dana pensiun itu khas gitu. Tapi Penyebutannya. Kalau Board of Commissioner itu disebut Dewan Pengawas, Board of Director disebut sebagai Dewan Pengurus. direktur nggak ada. Nggak ada. Tapi pokoknya si si level lah ya bisa dibilang gitu. Si level oke. Pengurus utama tuh kayak direktur utama, CEO-nya lah, kayak gitu. Ada direktur utama sama CEO Ya kan? itu pengurus utama. Pengurus utama ya. Pengurus utama. Oke. Karena dalam pikiran gue Bang, kalau pengurus tuh ngurusin badan. Ya memang harusnya. Apa karena jadi pengurus jadi ngurusin badan langsing begini nih Bang Tony? Gini, aduh kayak kenal gua aja. Dari dulu gua kayak begini. Ini kelihatan langsing lah gitu loh. Iya, memang kita kan ngurusin peserta. Ngurusin peserta tuh. Iya, kita kan ngurusin peserta. Kalau dana pensiun itu kan sebetulnya nasabah itu disebut sebagai peserta. Dia peserta dana pensiun. By the way, DPLK itu kepanjangan dari Stanford Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Ya. Gitu. Jadi DPLK Indolife Pension Tama lengkapnya. Ya. Jadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indolife Pension Tama. Nah, sebutnya pengurus. Oke, mumpung nih Bang ya. Ada si level di depan gue nih Bang. Oke. Karena podcast sebelumnya Menanya apa sih? bintangnya adalah vendor-vendor IT, Oh, oke. pedagang IT. Hmm. Mereka klaim kalau mereka ngomong-ngomong IT, mereka punya istilah-istilah IT yang katanya mereka umum. Gue sih nyebutnya bahasa dewa ya. Katanya si level pasti ngerti lah. Gitu loh. Makanya jadi ngomongnya wah gitu. Gue tes ya Bang ya. Ngerti apa nggak Bang ya? Tentang apa? Ada coba. Tentang IT gitu. Gue tanya Dia doang. usah mengundang orang. Istilah IT. Mereka soalnya ngakunya si level ngerti pada saat mereka harusnya ngomong ngerti gitu. gitu ya. Heeh. Oke, Apalagi Bang yang satu ini S2 lulusan Groningen ya. Nggak usah nyebutnya. Michelle Groningen. Salah. Ketahuan bukan lulusan sana. API tau nggak Bang? API gue nggak tahu apa. Pernah dengar tapi? Iya dong. Pernah dengar tapi? Itu apa? I-nya tuh kalau apa tuh? Inter apa itu? Nggak ngerti nggak apa-apa Bang. Gua kan nggak nyuruh lo ngerti. Gue soalnya kalau sama developer mau itu API itu gitu ya. Misalnya gue kan juga punya front end digital ya. Nah itu salah satunya kita kerjasama sama BCA gitu ya. Itu auto debit itu API itu. Ya, kayak begitu lah. Jadi biar ngobrol. Gue nggak tahu apa artinya, panjangnya apa itu API, tapi ya mungkin koneksi dari satu server ke server lain gitu ya. Iya. Gitu ya, mungkin kayak gitu. So, Kita- correct nih, Van Rong ya, mohon maaf ya, saya bukan orang IT. Kita yain ya. Gayanya aja kali ya. Kita tes lagi ya, satu Oke, lagi siap. ya. Kubernetes. Aduh, apaan itu Kubernetes? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Dengar nih, ini bukti nih. Kalau mereka ini yang katanya kemarin bilangnya si level tahu, direktur tahu. Siapa sih yang bilang begitu, siapa? Ada vendor-vendor IT itu. Oh iya. Waktu kita ngobrol di sini sebelum lu ya gitu ya. Mereka bilang, Oh, pasti mereka tahu. Mereka vendor tahu, tapi kan si level belum tentu ngerti kan kayak API gitu. Mungkin pernah dengar, tapi mungkin Enggak, gue sering fungsinya nyebutin kebayang itu. lah. Fungsinya kebayang. Gue setiap hari ada. Gue meeting rutin dengan developer gue setiap minggu. Salah satu poinnya adalah menyebutkan itu. Cuma API. API ya. Tapi kalau diterjemahkannya sebagai apa tadi? Apa itu? Application programming interface ya. Ya itu mungkin yang, mohon maaf ya, si level yang lain mungkin lebih pintar dari saya gitu ya. Mohon maaf, saya nggak tahu. Bisa jadi mereka juga nggak tahu juga, ada juga mungkin yang tahu juga gitu. Tapi pas lu ngomong meeting lancar ngomong gitu. Ya lancar lah. Karena kan ini misalnya gua kerjasama dengan salah satu payment gateway ya, itu kan ya antara front end kita dengan front endnya mereka dengan ini kan harus bahasanya
ngobrolnya koneksinya pakai katanya API kayak gitu ya. Oh, oke, siap. Berarti pokoknya kalau gue yang tahu minggu depan harus terkoneksi. Gitu. Lo kalau misalnya minggu depan masih juga mundur, aduh, berarti gue kagak tahu. Ya, terserah lu mau ngomong dewa, mau ngomong dewa apapun, pokoknya minggu depan terkoneksi. Oke. Gitu. Ini berarti hubungannya sama aplikasi Simpan by DPLK ya? Siap. Simpan by DPLK Indolife. Ya. Ini foundernya kebetulan Bang Tondi ini nih, aplikasi untuk dana pensiun. Founder dalam artian memberikan ide ya, bukan gue yang jahit loh. Kalau gue yang jahit, waduh. Ide tuh mahal, Bang. Hah? Belum tentu semua orang punya ide. Oh iya dong, jelas dong. Sama kayak gue punya ide net public nih, belum tentu semua orang bisa nyalain net public. Nah itu betul. Sorry, jualan sendiri ya. Lu mau tahu nggak kepanjangannya apa tuh Simpan? Boleh dong. Boleh, siap mapan di masa depan. Siap mapan di masa depan. Yes. Ada kata-kata catchphrase yang oke gitu. Enggak, karena memang simpan di dalam hati. Lu gini, untuk simpan saja di hatimu. Terus apa untuk yang pasti. Terus apa lagi sih? Kita banyak lah ya. Kadang-kadang juga kita lupa sih. Terlalu banyak gitu. Tapi idenya dari itu, siap mapan di masa depan. Kok terkesan jadul ya, simpan gitu. Ya memang kita kalau lu bicara dana pensiun. Tapi kecil simpan itu lah. Enggak, kalau lu bicara dana pensiun, ya banyak milenial tuh atau Gen Z tuh nggak punya tuh program dana pensiun. Nggak kepikiran. Jadi kalau dulu ya, zaman dulu biasa tuh kalau mau pegawai negeri gitu ya, kayak bokap gua lah ya, punya anak 2. Udah langsung didoktrin dari awal. Salah satu anak papa harus jadi pegawai negeri. Kakak gue yang jadi pegawai negeri. Kakak, ya kita kan walaupun lo BUMN lah ya, tapi sama lah state ini kan ya, enterprise gitu ya. Nah, salah satunya kan kayak begitu. Lu anak papa salah satunya harus jadi pegawai negeri gitu ya. Alasannya, kakak gue jadi pegawai negeri ya, Depkes tuh, dokter kan. Terus ditanya, kenapa sih? Ya supaya lu bisa punya pensiun. Bener nggak? Kan dulu pensiun itu cuma bargaining, buat pegawai negeri gitu. Iya, bargaining kan dulu memang seperti itu. Ya bahkan kalau lo zaman dulu ya, I'm talking about in the past. Ya, 20 tahun lalu kali ya. Ya, 30 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun lalu orang masih berpikir seperti itu karena banyak kok yang pengen jadi pegawai negeri. Coba alasannya apa? Iya, alasannya apa? Mau dapat pensiun. Ya mau dapat salah satunya lah, biar dapat pensiun. Bukan dapat ilmu, tapi enggak, bukan. Lu salah, lu bukan dapat ilmu. Kalau ilmu ya, gue ini kan banyak berhubungan dengan inilah. Kebetulan aktif juga kan di asosiasi gitu ya, dana pensiun. Jadi banyak tuh yang berhubungan sama teman-teman pegawai negeri gitu ya. Kalau dapat ilmu, ya plus minus lah. Yang paling utama dapat pensiun. Iya, yang paling utama bukan itu sebetulnya. Oke, nggak usah jawab lagi. Nomor 2 dapat pensiun itu ya. Nomor pertama apa ya kira-kira? Kenapa lu jadi pegawai negeri? Kira-kira lu tanya yang lain dah. Gitu, ntar gue nggak enak kalau nyebutin di sini. Gue juga nggak mau. Ini tentang IT, bukan tentang BUMN. Tapi benar loh. Ya kalau dulu ya, orang tua kita gitu ya. Nah, kenapa pengennya kan, wah punya menantu pegawai negeri, punya anak salah satunya dream jadi job, pegawai negeri, dream job. Ya itu salah satunya. Ya supaya kamu punya kepastian gitu loh. Setelah kamu nanti nggak bekerja lagi, pensiun, kamu setidaknya dapat bulanan. Pantesan sih, gue baru umur segini nih, baru niat jadi entrepreneur. Dulunya dream job terus gitu. Ya emang kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya, kok rada jadul namanya ya? Karena memang ya itu tadi, kita tuh belum bisa tap in nih. Dana pensiunnya belum bisa tap in ke yang milenial itu. Masih ibarat kalau zaman dulunya, orang-orang zaman dulu masih gaptek gitu ya. Karena jadi kesannya tuh pensiun itu jadi kayak tua. Iya. Gitu ya. Iya, memang benar. Oh, banget sih lu kali ya sekarang Gen Z ngomong gitu ya. Padahal kan kita mengedukasi lu kalau mau nabung pensiun dari sekarang gitu. Semenjak muda. Kalau bisa dari umur berapa? Ya semenjak pertama kali lu kerja lah. Makanya diperkenalkan aplikasi simpan. Iya. DPLK itu lah. DPLK itu sebetulnya dikhususkan untuk pekerja swasta atau pekerja mandiri yang tidak memiliki yang tadi itu pensiun. Kan kalau kita bicara mekanisme pensiun desain pensiun nasional kan ada Asabri, ada Taspen, ada apalagi JHT itu kan yang sifatnya semuanya wajib. Iya. Ya kan? Ya kalau 3 bulan itulah. Iya. Nah, yang Taspen sama Asabri kan khusus untuk ABRI dan pegawai negeri. Kalau JHT itu khusus untuk pekerja swasta, ya kan? Tapi sifatnya wajib. Nah, tapi kan kita tahu sendiri kalau kita bicara pensiun emang cukup
Ya, nah DPLK itu datang dengan menawarkan ide, ya udah karena itu nggak akan cukup gitu ya, kita harus nabung sendiri. Ya. Nah, sifatnya sukarela. Ya. Sebetulnya begitu. Jadi yang udah punya JHT boleh nggak nabung di DPLK? Boleh, justru dianjurkan. Kenapa? Ya, karena nggak akan cukup. Apalagi zaman kayak gini ya Bang. Ya, apalagi zaman kayak gini. Nggak akan cukup loh yang namanya. Harus tetap positif Bang, yang kayak gini tetap harus berusaha, gitu dong Bang. Iya, tapi kan ada batasannya. Lu mau berusaha sampai kapan? Sampai umur berapa? Sampai mati Bang. Sampai mati ya? Ya mungkin kalau lu sehat, ya kalau sehat. Tapi faktanya kan sekarang nggak begitu. Banyak pernah dengar istilah sandwich generation? Ya. Nah, ya kan kalau bahasa Indonesianya generasi roti lapis. Jadi dia tuh di tengah-tengah. Ya, dia nanggung yang di atas, nanggung orang tua. Generasi sandwich itu seperti itu, di tengah-tengah, nanggung orang tua, terus nanggung anak. Gitu. Ke atas iya, ke bawah Ke atas iya, ke bawah iya. Ya gua generasi sandwich. Untuk menghindari kita menjadi generasi sandwich lah, generasi roti lapis itu. Jadi kita harus mandiri. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua juga membebani anak ya. Iya. Kayak gitu. Nah, faktanya itu banyak. Bang Kodri, faktanya itu banyak. Di lingkungan gua aja banyak. Gitu. Cuman memang nggak pernah ngaku aja. Nggak pernah ngaku aja gitu loh. Medsosnya kelihatan. Medsosnya, kelihatan luar biasa keren gitu ya. Itu nggak pernah ngaku aja kalau dia tuh generasi sandwich, atas bawah. Makanya kan sekarang bisnis paling maju tuh apa? Paling cepat. Ya itu, lebih besar pasar daripada tiang. Pinjol, hutang, ya, entah macam-macam utang gitu, kartu kredit dan segala macam. Lo biasa makan ayam gitu ya, waktu lo masih kerja, tiba-tiba pensiun lo makan tempe gitu. Cuman ini coba sebagai metafor aja, analogi gitu ya, bahwa gaya hidup itu ya kalau bisa jangan turun. Makanya kalau lo punya gaji pada saat pensiun 10 juta minimum, katanya ILO itu International Labour Organization gitu ya, itu minimum lo harus punya 40% dari pendapatan lo terakhir. Jadi kalau pendapatan terakhir lo ada 1 juta setiap bulan, minimum setelah lo pensiun ya 4 juta setiap bulan. Oke. Gitu. Nah, DPLK itu datang ke situ gitu loh, menawarkan itu. Karena kan nggak semuanya Pak punya JHT Pak. Bener juga sih. Iya dong. Pekerja informal kan belum tentu punya JHT. Pekerja informal belum tentu punya JHT. Pekerja formal pun datanya tuh 17 juta. Coba aja cek, periksa di mana-mana. Datanya tuh cuma 17 juta pekerja formal di Indonesia yang terdaftar di JHT. Sisanya gimana? Sisanya enggak. Padahal pekerja formal di Indonesia itu ada 50 sampai 60 juta. Kalau ditambah pekerja informal apalagi ada sekitar berapa totalnya, sekitar 113, 120 jutaan. Iya. Coba bayangin itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Ya, bukan saya sih Pak. Lu pasti, tapi lu sebagai pemberi kerja kan harus dong, gitu kan. Nah, pertama, ya tugasnya ya itu tadi, tugas diri kita sendiri dong. Gitu loh. Iya kalau pemberi kerjanya wealthy, ya kalau enggak ya kita dong harus ini, karena masa depan lo ya ada tanggung jawab diri lo sendiri. Pak, ngomong aplikasi lagi ya. Siap. Karena ya balik lagi pensiun kan pasti ada yang udah masuk usia pensiun tua-tua lah harusnya ya. Mereka ada ya namanya juga tua ya. Ada kesulitan nggak sih mereka pakai aplikasinya Simpan ini? Ada pasti. Tua tuh gue pikir 50 kata, 60 lah kali ya. Banyak banget gitu ya, karena memang prosedur kita itu untuk proses onboardingnya itu harus ngikutin aturan OJK. Ya, dari aturan OJK itu harus upload KTP, ini segala macam, itu memang sometimes jadi kendala. Oh gitu? Iya dong, pasti. Terus ya, tapi nggak jadi kendala buat yang milenial kayak gua gitu. Nggak. Cuman itu jadi kendala buat Lu bedain ya, gua apa ya? ya itu generasi lu jadi kendala tuh. Gimana nih cara uploadnya? Iya, terus muter mulu. Taunya lu tau nggak muter kenapa? Itu kuotanya kagak ada. Tapi udah komplain duluan tuh. Ini gimana sih aplikasinya? Ya itu kita harus siap tuh. Bacotnya lebih kenceng dari Bacotnya lebih kencang, bener loh. Terus mereka peserta loh Bang, jangan gitu dong. Nah itu dia makanya kan gue bilang, by the end of the day ya, secanggih apapun teknologi, tetap harus ada sentuhan personal. Ya, artinya apa gitu loh. Teknologi udah canggih, terus jawabannya udah canggih dan segala macam, pakai apa itu istilah yang sekarang tuh kalau self reply itu kalau di WA gitu.
Ya. Kesel orang. Kenapa kesel? Ya itu banyak kan peserta dana pensiun itu ya itu tadi Nggak Pak, kayak pemikirannya old ya. Human touch gitu ya, Pak. Iya butuh mereka. Ujung-ujungnya pasti mereka akan telepon. Kok gue ngobrol sama mesin gitu. Iya kok gue ngobrol sama mesin sih, gue nggak puas ujung-ujungnya telepon. Tapi kalau yang generasi yang lebih muda gitu mereka nggak ada masalah. Nah ini kita harus bisa tap in ke mereka generasi muda itu. Nah ini masalah literasi juga sebetulnya. Itu sebetulnya yang kaitannya dengan teknologi itu faktor kesekian lah. Oke. Faktor utamanya itu sebetulnya itu literasi, Bang Kodri. Kurang baca apa kurang dengar? Bukan. Literasi itu maksudnya pemahaman orang terhadap perlunya, pentingnya dana pensiun itu kurang. Ntar aja lah ya gitu. Ntar aja lah. Gue juga gitu. Gue jujur aja sih. Ya, gue mulai kerja umur berapa waktu itu? Ya 25 lah ya, taruh lah ya. Ntar aja deh. Iya. Ya apalagi belum kawin kan. Oh masih foya-foya dong gitu. Ngedeketin Beli baju bagus gitu. Bukan, kalau gue ngedeketin ya apa istilahnya kalau sekarang. Kalau dulu zaman kita siapa? Faisal. Itu kan zaman gak ada medsos zaman dulu. Perempu gitu. Ngedeketin perempu kan butuh modal, Bro. Iya. Ya lu tahu sendiri, gue baru nikah umur 31. Berarti dari 25 31 6 tahun tuh. Wasting my time. Satu ya. Terus nikah nih. Gue mulai harus nabung deh. Mulai mikir anak gitu, mulai nabung. Anak brojol. Baru mau nabung, anak udah brojol. Keluarin dulu buat buat lahiran. Beli diaper, beli susu. Gitu. Begitu oke, anak mulai naik ya umurnya gitu ya. Masuk 7 tahun. Mesti bayar sekolah dong. It happens to me. Gitu. Iya. Padahal gue kerja di dana pensiun ini udah berapa tahun berarti gue ya? In total ya, di industri asuransi dan dana pensiun lah ya. 15 tahun. It happens to me. Gitu loh. Sadar-sadar gue umur 44 tahun. Makanya gitu. muncul inspirasi untuk bikin Makanya gue nggak mau apa yang terjadi sama diri gue itu terjadi sama orang lain. Iya. Jadi kita pertama harus edukasi gitu. Hey, penting loh yang namanya dana pensiun ini. Udahlah lupain yang namanya JHT, JP dan segala macam. Nggak akan cukup. Apalagi kalau kita pekerja mandiri. Iya. Kita harus nanggung diri kita sendiri kan. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Apa yang akan kita melakukan nanti pas kita sudah pensiun. Nah, atas dasar itu gue create simpan sebetulnya. Karena kan orang kan pengen kemudahan ya. Iya. Oke, Ton, gue ngerti pesan dari apa yang mau sampaikan, mau pentingnya dana pensiun segala macam. Terus gue mesti kemana? Ya udah, mesti kemana? Dan harus mudah. Mesti kemananya ya tinggal datang ke Google Play Store, Apple Store, ya, download. Udah, beres. Ikutin itu aturan. Dananya ke sana. Setor, bayar langsung. Bayar kita bisa pakai BCA, auto debit BCA dan segala macam. Itu gampang lah ya? Gampang. Gitu loh. Gampang, bisa ngitung juga nggak? Misalnya gue perlu... ada kalkulator. 50, gue harus dapat berapa gitu. Iya, jadi target gitu ya. Gue mau 40% gitu ya. Gue mau setiap bulan 40% dari gaji gue terakhir gitu ya. Ada, kita bisa tarik. Oh, begitu berarti lu butuh dana sekian. Tarik tuh. Nah, dana sekian berarti lu harus nabung sekian. Nah, biasanya orang kecut duluan tuh. Wih, gede banget gue mesti nabung gitu. Terus gue nggak bisa foya-foya dong. Ya memang itu pilihan ya. Itu memang pilihan. Ya chicken and egg lah. Kalau di negara-negara maju yang tingkat literasi dana pensiunnya udah tinggi kayak di Belanda, Jepang, itu 98% loh. Nggak usah jauh-jauh deh, Singapura aja. 98% loh. Sudah? Sudah, rata-rata. Mereka punya... Indonesia berapa persen? Aduh, Indonesia 6% bro. Yang sudah punya DPLK ya. Maksudnya tenaga kerja aktif ya sekarang ya? Kalau tenaga kerja aktif yang terdaftar di BPJS, ya kita anggap lah ya dasar. Jadi ini, pensiun itu ada dua. Ada yang wajib, dasar, ada yang tambahan, DPLK. Yang wajib dasar itu JHT dan JP. Yang tambahan itu adalah DPLK. Yang tadi gue bilang. Yang JHT JP itu sebetulnya cuma bisa cover 9% dari pendapatan terakhir. Jadi kalau pendapatan 1 juta, nggak lebih dari 10%. Nggak lebih dari 1 juta berarti. Kurang, makanya harus ditambahin dengan layer kedua nih, yaitu DPLK. Nah yang ikut DPLK itu hanya 6% dari total 6%, pekerja di seluruh Indonesia. Apalagi dari inflasi. 6%. Hanya sekitar 3,8 sampai 4 juta orang. Artinya potensi banyak. Karena besar banyak banget. That's why kita create simpan. Berarti masih ada 94%. That's why kita create simpan. Kalaupun misalnya kita mau bicara, kita mau tap in dari orang-orang yang sudah terdaftar di BPJS ya. Dari 3,8 4 juta lah ya, tambah DPPK 5 jutaan, itu masih banyak. Masih 12 jutaan loh yang belum tercover.
Kalau kita hitungannya 17 juta dari pekerja formal yang sudah terdaftar di JHT. Belum informal ya. Belum informal, dan 17 juta itu baru berapa persen dari total 60 juta pekerja formal di Indonesia, bro. Nah kalau informal kan biasanya gaji naik turun tergantung invoice. Nah, cair justru atau enggak, itu, gitu. justru itu. Informal lebih butuh. Tapi mereka bisa, misalnya kan Ya, bayang bisa gue ya dong. Bang ya, kalau misalnya pensiun itu, dana pensiun ya seperti itu. Harus sama amount-nya atau bisa naik turun dengan si Bisa naik turun, simpan bahkan. ini? Bisa naik turun. Disimpan bisa Ya artinya gitu. gini lah, artinya gini. Coba kita pakai kalkulator, kita tarik ke belakang. Gue harus nabung berapa sih? Misalnya taruh 500.000 atau 1 juta gitu ya. Bulan ini lo nabung, bulan besok enggak. Kenapa? Karena misalnya lo ada keperluan. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin gitu ya. Sebisa mungkin harus rutin. Karena apa ya? Ada satu hal yang pasti, bro, di dunia ini. We are getting old, ya kan? Tahu-tahu lu getting old without money. Ngeri banget. Ya kalau kayak Bang Kodri banyak warisan, it's Alhamdulillah. different story lah ya, gitu. Tapi kan banyak men, yang tidak seberuntung itu. Artinya gue misalnya gajinya 4 kali dalam sebulan gitu, bisa masukin Ya top bisa up aja karena 4 kali sifatnya gitu. sukarela. Nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Gue bayar Nggak bulan kayak ini. JHT kan ada keharusan nih, ya 5,7%. Jadi 3,7 dibayarkan oleh pemberi kerja, 2% oleh peserta gitu ya. Nah kalau di sini kan enggak, lo mau berapa aja, lo mekanisme apa aja gitu. Dan itu bisa kelihatan disimpan. Dan itu bisa kelihatan disimpan dan segala macam. Bisa diatur. Ya, iya dong. Itu sebetulnya urusan mudah atau enggak itu second reason. The first reason itu literasi. Sadar dulu deh lo. Gitu. Sadar dulu bahwa kita memang butuh. Tapi udah Indolife udah ke depan dulu dong dengan simpan digitalisasi ini agar menarik anak-anak muda. Oh iya, kita berupaya Bang Kodri. Jadi kita berupaya untuk lebih menarik kalangan-kalangan yang lebih muda, milenial, Gen Z ya. Coba mungkin dilihat aktivitas media sosial kita, terus kemudian juga kita sekarang semuanya presentasi-presentasi itu udah kita bisa lihat di YouTube gitu ya. Jadi semuanya udah lengkap itu sebetulnya. Reasoningnya itu udah lengkap. Kan banyak orang bertanya lagi, kenapa sih untungnya DPLK ada di situ semua? Tinggal mau dibaca atau Tinggal mau dibaca atau enggak? Kenapa sih saya butuh DPLK? Ada di situ semua. Apa sih yang disebut replacement rate itu yang 40% tadi itu? Ada juga di situ. Kenapa sih JHT dan JP itu nggak cukup? Ada juga di situ. Ya, asal mau baca. Ya mungkin milenial banyak yang nggak mau baca atau banyak yang nggak mau ngelihat ya mungkin karena bintangnya itu aja kali ya. Lu lagi ngasih tau gue. Mungkin harusnya agak berubah gitu ya. Jadi gue mungkin kayaknya ide bagus tuh kalau kita pakai milenial ya, salah satu apa itu namanya? Gen Z. Gen Z. Atau bikin kayak avatar gitu. Ada Jadi kita Arvin, ada namanya Arvin. Arvin ini keren nih, panjangan Artificial Intelligence of Simpan. Mantap. Iya gitu, walaupun AI-nya nggak ada, belum ada di situ gitu. Tapi nggak, itu udah langkah maju lah. Langkah maju, sekarang kita lagi coba, itu kan masih 2D ya istilahnya ya. Nah kita mau bikin 3D-nya, ya jadi lebih inilah. Interaktif jadi nantinya? Presentasinya tuh lebih interaktif, mungkin 2-3 langkah nanti ya, ke depan ya. Iya. Karena memang ya itulah, ini chicken and egg sih. Investasinya mahal Pak Kodri. Karena gua rasa sih di zaman sekarang ini ada yang suka ngomong sama orang, kayak mungkin yang sudah warga senior. Tapi kalau gue justru lebih suka ngomong sama mesin. Mesin tuh nggak ngeyel gitu. Kalau ditanya langsung jawab Iya gitu. sih. Kayak tadi pagi gua ngobongin salah satu customer service bank, rada kesel juga sih. Ya, padahal dia nggak niat begitu, cuma memang intonasinya kadang-kadang ada yang ngeselin. Nah, kalau mesin kan enggak ya. Iya. Cuma kalau bahkan mesin bisa diatur tuh, mau ketemu dengan apa gitu dia bisa. Ya, belum secanggih itu sih karena investasinya mahal ya. Chicken and egg juga, artinya ya nanti kalau semakin banyak orang sadar pentingnya menabung melalui DPLK gitu ya, pentingnya menabung untuk pensiun, semakin banyak nih. Ya kan semakin gede dong berarti perusahaannya kan. Amin. Amin dulu. Amin Penonton dong. Netflix, amin. Amin. Thank you. Ya, jadi kalau misalnya semakin gede kan semakin punya. Karena sekarang AI itu yang tadi Bang Kor disebutin tuh bisa ngejawab sendiri, terus bisa profiling gitu ya, dia profiling terus segala itu masih mahal. Iya. Tapi mungkin kedepannya, karena kan sekarang AI itu kan masih baru ya, rata-rata masih baru lah gitu ya.
Dan juga kayaknya mesinnya juga masih gede-gede gitu. Ya secara perkenalan mungkin masih mahal, tapi biasanya kan kalau teknologi ke depannya semakin ekonomis. Ya semakin lebih banyak orang yang ikut, harusnya semakin ekonomis ya. Iya. Atau mungkin nggak ada perusahaan yang memang berani gitu ya untuk ngeluarin produk yang pertama murah, ya meriah. Ya gua nggak tahu tuh investasinya Biasanya sebesar negara apa. C tuh. Gue tadi lu nanya tentang API aja gua kagak ngerti gitu kan. Jadi ya udah, mungkin selama itu bisa di-create ya kita pasti ikut lah. Intinya industri sekarang harus update ya. Iya. Ya harus update. Sekarang memang arahnya ke digitalisasi, ya mau nggak mau. Walaupun mungkin digitalisasi yang simpan ini masih ada unsur manualnya. Ya itu tadi ya, nggak fully digital services lah. Gitu ya. Kadang-kadang itu tadi lah, orang masih pengennya. Ya, karakter klien kita juga sih sebetulnya. Karakter klien kita tuh pengennya nelpon aja. Nelpon terus ngomong aja, nanya gitu ya. Gitu, kayak gitu. Jadi dia lebih peace of mind. Ya udahlah, kita gabungkan lah dengan pola-pola. Iya sih, kayaknya masih dalam masa transisi dan juga harus ketahuan ini orang masih dengan mana, yang segmen yang ini. Sampai kapan gua nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting kan kalau kita sebagai provider ya kita harus yang embrace dua-duanya dong. Iya, embrace dua-duanya. Apa yang mereka mau ya kita coba ini gitu. Kita coba Bang, provide ya. Ini ya. Bukan kebetulan nih. Gua kan ya Google kan suka munculin berita-berita yang kita anggap menarik buat kita dan otomatis ini AI-nya di Google nih. Kemudian gua melihat satu berita mengenai akan ada aturan baru mengenai dana pensiun salah satunya. Tentang apa tuh? Nggak tahu, kayaknya bukan nggak tahu ya. Yang gue baca itu mungkin correct me if I'm wrong juga ya, bahwa akan ada peraturan baru mengenai dana pensiun di luar dari yang JHT tadi itu. Entah apakah perlu diwajibkan atau enggak, saya tidak tahu, karena belum juga disahkan, masih dalam tahap pembahasan gitu loh. Yang gua khawatir nih Bang, apakah hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti dilegalkan oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah, akan menjadi keharusan, akan menjadi heboh kayak Indonesia kan suka heboh gitu kan. Pokoknya cakep duluan lah gitu. Cakep duluan, ngomong bobo gitu. Kemudian belum sempat dijelasin gitu kan, udah heboh duluan gitu loh. Kalau menurut Bang Tondi ini, peraturan baru ini ya gimana ya sikap Bang Tondi terhadap peraturan baru ini? Bukan peraturan baru, tapi pembicaraan mengenai peraturan baru dana pensiun. Gua nggak tahu ya arahnya nih, ini kemana Bang Kodri? Mungkin yang rame seminggu 2 minggu belakangan ini tentang harmonisasi program pensiun ya. Harmonisasi program pensiun. Jadi Undang-Undang P2SK itu tahun berapa? 2023 ya. 2023 tuh ada undang-undang yang namanya P2SK, jadi penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Salah satunya di dalamnya adalah yang kaitan dengan dana pensiun. Ya. Sebetulnya dana pensiun itu undang-undangnya udah lama, 1192. Jadi 32 tahun yang lalu. Terus kemudian direvisi di Omnibus P2SK ini. Nah, yang sebelumnya 4.000 juga itu? Iya. Jelas, Cipta Kerja, terus kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang ribut itu Cipta Kerja ya. Nah, salah satunya adalah mereplace lah Undang-Undang 1192 terkait dengan dana pensiun sebelumnya. Di Undang-Undang P2SK itu ada pasal 189 kalau saya nggak salah, if I'm not wrong. Nanti harus karena dana pensiun itu ya walaupun gua apalnya API itu enggak, soalnya pada saat lu tanya gue lupa 189 atau 186 gitu ya. Pokoknya ada tanya dong biar pasti tanya. Pokoknya ada tentang ketentuan mengenai harmonisasi dana pensiun. Ya harmonisasi dana pensiun itu dia idenya itu adalah selain dana pensiun yang bersifat wajib yang tadi gue bilang tuh JHT-JP gitu ya. Ada dana pensiun yang wajib tapi sifatnya tambahan, additional. Kalau sekarang bahasa kerennya tuh program pensiun tambahan bersifat wajib. Belum, kan? Belum. Tapi ini di Undang-Undang P2SK ini, Undang-Undang P2SK itu udah menyebutkan itu. Ya, di pasal 189 itu udah menyebutkan mengenai harmonisasi dana pensiun. Jadi, nah itu sebetulnya yang jadi dasar keributan. Belum ribut lah, baru dibicarakan. Ya dasar keributan, karena memang ya dasar buktinya lu angkat itu kan gitu. Gue jadi kaget gue diajak ngomong soal itu. Diangkat program pensiun tambahan bersifat wajib ini tanda kutip lah ya, ditolak gitu karena tidak fair buat masyarakat. Kalau gue sih ngelihatnya begini ya. Memang orang Indonesia karakternya rada ini. Ada yang bilang katanya yang harus diwajibin nih.
Kan udah ada nih sebetulnya yang Dari JHT sisi mana? wajib. Dari sisi pegawai apa dari sisi Ya dari ini sisi karyawan atau dari sisi terserah, pengusaha gue gitu? juga karyawan, gue juga karyawan. Ya, tapi kita bicara undang-undangnya itu dulu ya, Iya. yang 189 itu. Kan udah ada JHT sama JP, tapi kan kita tahu JHT JP ini nggak cukup. Nah, ada target yang namanya kita mau kejar yang namanya replacement rate lah. Iya. Itu tadi yang gue kasih analogi itu. Ya, lo punya gaji 10 juta pada saat pensiun, pada saat sebelum pensiun, pada saat pensiun ya setidaknya lo minimum 40% dari gaji 10 juta lo. Iya. Gitu ya, 4 juta setiap bulan. Nah, kalau 4 juta berapa sebetulnya nilai prinsipal yang lo harus punya? Iya. Ya, in order for you to get the 4 juta itu setiap bulan gitu kan, untuk diinvestasiin atau di taruh deposito atau kayak gimana. Nah itu nggak cukup kalau kita cuma ngandelin JHT sama JP. Nah, makanya pemerintah ya melalui undang-undang itu harus ada satu lagi nih, PPTW namanya, program pensiun tambahan bersifat wajib. Nah ini PPTW ini yang ribut. Ya kenapa? Karena disinyalir gitu loh. Itu menambah beban peserta, menambah beban pekerja. Iya. Dapat potongan lagi maksudnya kan ya? Iya, pekerja harus bayar lagi. Tapi kan nanti kan akan dinikmati mereka. Pasti, nggak akan hilang. Itu bukan duit hilang. Iya. Ya, cuman kalau yang namanya udah dipotong, pasti yang teriak duluan kan, ngapain dipotong? Hidup aja udah sulit gitu ya. Apalagi Pak, kalau digitalisasi kan udah kelihatan tiap bulan, oh gue masih ada duit segini. Gue nambah lagi. Seneng banget gue kalau seneng banget gitu kalau misalnya banyak orang punya pemikiran kayak Bang Kodri gitu ya. Artinya PPTW ini bisa berjalan. Cuman kan nggak seperti itu, Pak. Ya, kita kemarin ribut soal tapera, ada peningkatan. Padahal itu bukan buat duit hilang. Ribut semua, ya kan? Sama, dana pensiun juga begitu. Ribut. Saya nggak tahu ini politik atau apa. Nggak ngerti lah ya. Gue nggak mau ikut-ikut lah ya. Gue kan ngomonginnya IT. Gue nggak ikut-ikut lah ya. Nah, tapi kalau gue ngelihatnya, memang kalau itu PPTW itu dibebankan pada pekerja ya, gue juga pekerja. Oke. Gue juga pekerja. Kalau itu dibebankan kepada pekerja, akan ada potensi penolakan. Ya, pekerja yang tadinya harus bayar, misalnya JP-nya kan rencananya mau dinaikin gitu ya, iuran itu mau dinaikin, JHT JP-nya menjadi sekian persen gitu ya, protes. Pasti kalau itu beban itu dibebankan kepada pekerja. Terus ada alternatif lain dibebankan ke siapa? Coba, kalau Bang Kodri sekarang lihatnya dari sisi mana nih? Dari sisi pekerja atau dari sisi pemberi kerja atau dari sisi pemerintah? Nanya gue lagi. Nah, iya dong. Bingung gue jawabnya. Nah, sekarang lo kalau gue balik, ya, kalau dari pekerja, gue sebagai pekerja nih ya, gue sebagai pekerja, lo kan bukan pekerja, lo kan pemberi kerja. Iya. Gue sebagai pekerja, gue nggak mau. Lah, gue pengusaha sama pekerja. Iya, syukur kalau mau kayak begitu, syukur kalau mau kayak gitu. Banyak nggak yang kayak begitu? Coba kita tanya nih, ada berapa orang nih? Coba tanya. Lo Setuju, mau nggak dipotong setuju, lagi? setuju. Lo nggak mau dipotong lagi? Mau nggak dipotong lagi? Mau nggak dipotong lagi? Nggak mau. Padahal bisa gue tanya balik. Kalau Bang Kodri yang mau bayar, mau nggak? Mau. Ketok palu. Bayarin. Berarti yang bayar pemberi kerja. Terus pemberi kerja protes, Apindonya protes. Gue Enak nambah lagi aja dong. lo, katanya. Nambah lagi gue. Tapi siapa tahu bisa motong pajak. Enggak. Boleh dong. Nah, insentif Pak, kuncinya. Jadi sebetulnya, ini kalau gue, ini balik lagi nih, gue nggak mewakili siapa-siapa ya. Karena gue juga punya sebagai ketua asosiasi, jangan banyak bicara juga soal itu gitu ya. Oh, udah kebanyakan kayaknya. Nih gue pribadi ya. Saya sebagai pekerja nih. Ya, jangan dibebankan pada pekerja dong PPTW ini. Beban ini kepada siapa? Ya, pemberi kerja mau nggak mau. Ya. Tapi pemberi kerja bilang, ya udah, kalau misalnya memang dibebankan ke gua dapat apa? Kasih insentif dong. Pemerintah, insentifnya dalam bentuk apa? Bisa perpajakan, bisa kemudian macam-macam lah. Sebetulnya ada ide bagus lagi gitu loh. Gua kan juga kerja di salah satu grup ya. Grup yang pengusaha-pengusaha besar lah di dalamnya gitu ya. Ya lu insentif lu jangan pajak doang dong. Kasih subsidi tuh. Jadi pemerintah yang bayar dong. Pemberi kerja bayar sekian, pemerintah kasih subsidi. Nah. Setuju. Kalau kayak begitu, PPTW tuh jadilah tuh barang. Setuju. Tapi sekarang masih dalam pembahasan atau masih Gini, sebetulnya pemberi kerja tuh punya kewajiban, Pak, Bang Kodri. Kewajiban pemberi kerja itu apa kaitannya? PP 35 tahun 2021 ya, Raymond ya, terkait dengan severance payment. Ya. Kalau pemberi kerja itu PHK, harus membayar severance payment pada saat terjadi PHK. Severance payment itu ya? Pesangon. Ya, pesangon. Lu harus bayar lu jangan kabur lu. Lu tahu nggak tapi? Kabur kemana? Kagak bisa kabur juga. Lu tahu nggak tapi yang taat itu
kurang dari 10% kan Yang membayar pesangon. yang membayar pesangon. Padahal PHK lagi gila-gilaan. Padahal PHK banyak. Ada yang ngasih Pasti laptop. nego. Ada yang ngasih laptop. Lu bawa laptop ini, lu pergi ya gitu. Nah, ya kan? Ada yang kayak begitu. Padahal harusnya dia dibayar pesangon. Nah, sebetulnya kita punya ide. PPTW ini kenapa nggak kita offsetkan dengan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon? Nabung Contoh lah ya, ya, berarti contoh. Ya pengusahanya yang nabung. Jadi pesangon itu dibayar secara dicicil. Iya. Melalui apa? Ya melalui provider dana pensiun itu bisa melalui DPLK, bisa melalui macam-macam. Dan Gitu toh loh. kalau nggak akhirnya di Jadi misalnya PHK, contoh ya, lu punya kewajiban misalnya salah satu pekerja lu pensiun. Kan lu memang harus bayar sesuai ketentuan PP Iya, 35 iya. 2021. Harus. Berapa itu nilainya? 25,75 kalau nggak salah. 25,75 dikali gaji terakhir. Jadi kalau gaji terakhir 10 juta ya lu harus bayar 250 juta. 250 juta sekian. Ya kan? Nah, kita tarik ke belakang melalui mekanisme PPTW ini. Kita tarik ke belakang, set, ya. Jadi begitu lo rekrut pekerja baru, langsung lo daftarin ke dalam program PPTW ini, program pensiun tambahan bersifat wajib, yang nantinya bisa digunakan untuk pembayaran pesangon. Karena memang dibolehkan di undang-undang di PP 35 itu. Jadi boleh di offset. Nah kalau kayak gitu mungkin ya, gue nggak mewakili pengusaha karena gue bukan dan pengusaha. memungkinkan juga kalau mereka Tapi benar-benar ntar dulu, sebelum ke situ gue nggak mewakili pengusaha, gue mewakili pekerja. Tapi intinya adalah, ya survei kecil-kecilan kita tadi di sini, nggak ada pekerja mau nambah. 100% loh. Iya 100%. Ada nggak pekerja yang mau nambah? Nggak mau. Ada nggak pekerja yang mau nambah ngiur sendiri itu dana pensiun? Ya ada yang bilang nggak mau, ada yang bilang ya kalau pemberi kerjanya ngiur, gue juga mau ngiur kan kayak gitu ya. Iya. Ya, Tapi atau mayoritas lah gitu lah. Iyalah, tapi ya itu tadi ya mekanismenya. Aduh, maksud gue tuh gini, pemerintah tuh kalau misalnya ngeluarin kebijakan jangan asal ngetok aja gitu loh. Oh ini wajib, semuanya wajib. Nggak mikir gitu loh. Iya. Ya bukan ini ya. Gue sih senang-senang aja kalau iurannya naik. Tapi kalau gue suruh bayar, entar dulu. Iya. Karena sekarang mekanisme lu untuk mengembangkan dana pensiun atau dana yang akan dipergunakan nanti untuk hari tua lu itu banyak macam-macam. Lu beli reksadana pendapatan tetap juga terus aja rolling. Kan kayak begitu, Pak. Nah, kalau ngomongin severance pay pesangon ya, toh pada akhirnya misalnya mereka akhirnya sampai pensiun atau mereka nggak kena PHK gitu, tetap uangnya kembali juga kan? Kembali lah, karena memang itu uang perusahaan yang dipergunakan. Kembali kepada peserta ya. Iya. Kembali kepada peserta yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran pesangon. Jadi asumsinya apa? Peserta yaitu akan bekerja di perusahaan tersebut sampai dia pensiun. Iya. Harus tetap ada asumsi seperti itu. Harus dong tetap ada asumsi begitu gitu loh. Dan kalaupun misalnya nanti ketemu formula yang tepat gitu ya antara pengusaha, pemerintah dan pekerja gitu ya, kan pasti akan ada sistem digitalisasi. Oh iya dong. Yang penting kalau menurut gua transparansi sih. Ya jangan kucing-kucingan. Ya pemerintah dengan ini bikin kebijakan, kitanya dilibatin gitu loh, providernya dilibatin, terus kemudian pemberi kerjanya dalam konteks pengusahanya dilibatkan, gitu loh. Ya dan ya itu tadi lah, kadang-kadang kita ngeluarin kebijakan lu harus wajib. Coba lo bayangin. Tapi apalagi DPLK Life udah punya platform digital sendiri, harusnya harmonisasi itu bisa lebih smooth dong nanti. Bisa. Artinya gini, misalnya contoh ya, Bang Kodri ya. Ada satu peserta kita punya JHT dan JP. Ya. Terus dia juga punya DPLK Indo Life. Ya, dia kan bisa ngelihat JHT JP itu beda ini JHT JP itu sekarang juga udah bisa dilihat di JMO loh. Iya. Iya kan? Lo punya kok aplikasinya? Iya, lo punya aplikasinya. Ah, udah. Berarti kan kita bisa lihat, duit gue nanti untuk pensiun tuh berapa sih? Cukup nggak? Kalau nggak cukup kan mekanisme untuk membayar tambahan buat yang wajib ini nggak ada. Ya tambahnya di DPLK. Tapi tetap harus dua aplikasi, bisa jadi satu aplikasi, Bang? Kita mengarah ke situ. OJK sekarang sedang berpikir untuk membangun sebuah sistem pensiun nasional. Nah ini beda lagi. Okay. Ada sistem pensiun nasional. Nah sekarang ya itu, kalau sistem pensiun nasional dibangun secara manual, artinya manual. Nggak kebayang Bang gua. JHT, JP, terus kemudian produk DPLK, produk DPPK itu harus laporannya ke OJK manual, ya nggak mungkin. Nah ini pasti API lah gitu. Bisa dia tuh sekarang API apaan? Ya itu yang gue bilang. Bener nggak? Iya, bener nggak? Iya, kalau memang tujuannya adalah membangun sistem pensiun nasional. Kayak sebetulnya gini, OJK tuh punya mimpi untuk membangun sistem pensiun nasional kayak SLIK SJK.
Kalau dulu BI checking. Ya. Lo kalau ngutang, lo punya KPR, lo utang kartu kredit, segala macam tuh ada tuh di situ datanya. Nggak kan? lulus BI checking. Woi, nggak lulus BI checking gitu kan nggak mungkin lo cek satu persatu. Iya. Kalau lo nggak FPI atau FPI, coba itu lo berapa banyak bang itu lo harus telepon. Itu si Nur Kodri itu dia punya utang di mana aja. Nggak mungkin kayak begitu. Balik lagi ke masalah digitalisasi. Jadi punya akses ke sana bisa kelihatan. Bisa kelihatan dong. Modelnya tuh nanti kayak begitulah. Jadi Pak Kodri ini punya di mana aja JHT. Punya utang di mana sekian. Ya ini itu kalau yang utang tuh slik SJK ya, yang BI Pinjol itu ya. Pinjol di mana aja kan kelihatan tuh. Wah ini bener ya, itu kan kelihatan tuh. Nah, kebetulan yang ini belum bayar nih, yang ini. Nah, kebetulan gue punya staff Markom tuh. Dia ngebantu orang-orang mengedukasi orang-orang untuk tidak terlibat pinjol ya gitu ya man ya. Jadi ini pendeta loh. Nanti gue ikut Pak di salah satu biar nggak ketagihan pinjol. Ya, biar nggak ketagihan pinjol. Jadi dia paham. Nah, Slik SJK itu kan begitu cara kerjanya. Lu ngutang di mana aja ketahuan. KPR ada di mana, kartu kredit statusnya apa, lancar atau enggak, terus lu punya pinjol berapa banyak. Itu ketahuan. Pay later lah ya. Pay later kita kadang-kadang suka iseng juga nyoba-nyoba pay later tuh, pay later go apa itu? GoPut suka gitu. nyoba. Apa sih ini gimana sih cara kerjanya pay later gitu. Cet gitu ya. Nah, semuanya kebaca. Nah, sekarang itu mau dibikin ya oleh OJK yang namanya Sistem Pensiun Nasional. Itu ada tuh di dalam roadmap-nya peta jalannya dana pensiun. Kayak gitu Bang Kodri. Nah sekarang kan nggak mungkin Bang bukan dengan API. Ngobrolnya itu dua sistem kita dan sistem mereka. Sistemnya JHT dengan sistemnya. Karena belum ada ketok palunya mereka nggak mau mengintegrasikan semuanya. Nggak mungkin. Jadi sekarang yang namanya digitalisasi itu keharusan. Tapi untungnya apa Bang buat kita sebagai pekerja gitu atau sebagai pengusaha tahu secara luas gitu ya visibilitas dari DPLK gitu dengan sistem itu. Ya, lu kan pertama bisa lihat saldo lu ada berapa. Kan untuk ngejar itu tadi, kita kan pengen replacement rate kita jangan jauh-jauh gitu loh ya. Kalau bisa sebetulnya ideal itu 70%. Jadi kalau lu punya gaji 10 juta di akhir masa kerja lo, itu minimum lo punya 7-8 juta lah. Coba gue tanya lagi, 70% nabung nggak? Bukan 70% nabungnya, artinya bulanannya lo harus mendapatkan 7 juta itu. 7-8 juta. 70% itu. Oke. Nah sekarang 7-8. 70% dari gaji kalau nanti kerja mau apa nggak? Mau lah iyalah. Nah lo tinggal bagi aja misalnya rata-rata bunga deposito berapa? 7% udah ketinggian. Mungkin 5,5 gitu ya. Bagi 5,5 berapa itu nilainya? Berapa itu nilainya lo harus dapetin? Gede itu nilainya. Nah itu kan bisa dengan sistem pensiun nasional ini kan kita bisa ngelihat di JHT gue ada berapa. Di DP gue ada berapa? Di DPLK gue ada berapa? Gue kurang berapa nih? Sudah kebayang kayak gue nanti pas pensiun kayak gimana? Gitu. Jalan-jalan mulu, makan-makan mulu gitu. Atau lo mau, tenang aja gue punya banyak anak gitu. Sandwich generation. Generasi roti lapis. Kayak gitu Pak Kodri. Kalau gitu, ngomongin masa depan, fitur-fitur DPLK simpan by Indo ini. Ada fitur-fitur baru nggak? Selain Arvin. Arvin itu sebetulnya brand ambassador kita. Ya, jadi Arvin itu digital brand ambassador. Sekarang kita lagi sebelumnya kita create itu dalam bentuk 2D. Sekarang kita mau jadi 3D gitu ya, 3 dimensi. Kalau fitur banyak ya. Sebetulnya fitur standar yang harus dimiliki oleh sistem pensiun gitu ya. Mau itu DPLK, JHT. Itu adalah pertama proses onboarding ya, proses masuknya itu harus lebih mudah kah? Otomatis. Ya artinya bisa di mana aja dilakukan. KYC? Iya dong ada, itu KYC ada tuh nanti persyaratan-persyaratannya tertentu, lo upload KTP, NPWP, intinya adalah di mana aja bisa dilakukan. Prosesnya pertama adalah onboarding. Kedua itu proses switching sebetulnya. Ya, switching itu dari mana ke mana? Begitu proses onboarding udah selesai, dia bayar segala macam, dia peserta. Dia harus milih tuh investasi. Nah, dia bisa ngelihat tuh investasinya. Gue milih pertama di pasar uang. Kayaknya kurang menarik nih. Setelah 1 tahun, 2 tahun mau switching lah. Gue switch lah ke fixed income gitu ya. Ke obligasi atau ke saham gitu. Ya, itu berarti feature yang kedua adalah switching. Feature yang ketiga claim. Ya.
Harus ada. Ya masa melalui udah aplikasi. proses masuknya pakai aplikasi, proses pilihan investasinya pakai aplikasi, terus klaimnya manual. Kan enggak. Iya. Minimum 3 itu kita harus punya, dan simpan jelas sudah punya itu. Ya, terus kemudian apalagi yang paling penting? Ya lo kan pengen tahu saldonya. Ada. Gitu. Ya toh saldo ada. Terus apa lagi sih kita Sistem iuran. iuran. Auto debit. Auto debit. Buat Jadi pembayaran maksudnya. buat pembayaran secara otomatis. Kadang-kadang kita suka Listrik, lupa ya, kita gitu. sibuk. Enggak, bukan. Apa tuh? Auto debit untuk pembayaran iuran itu. Oke. Ya, Kadang-kadang kita sibuk ya kan. ya. Gue lupa belum ngiur. Nah, dengan adanya auto debit, sebetulnya ya ini motong langsung dari Ya. rekeningnya. Kita kerjasama dengan BCA untuk itu. Terus kemudian saldo, terus klaim. Terus ya kita juga ada yang inilah additional feature ya. Misalnya jadi anggota simpan bisa dapat diskon di hotel A, dapat diskon menarik di dong buat dong. milenial dan Gen Z. menarik. Buat yang tua-tua juga mungkin Iya. angan-angan jalan-jalan pas tua gitu. Iya, kerja keras. iya. Apa diskon lah kayak dari sini. Iya, terus kita juga punya misalnya setiap mengiur kita kasih poin ya, poin reward. Program ajak-ajak juga kita ada. Kayak gitu-gitu. Iya. Ya, ini mau kita kembangin lagi sih simpan ini. Ini kan sebetulnya masih uji coba Bang Kodri ya. Di mana di peserta retail, peserta mandiri. Sebetulnya tujuan akhirnya itu di peserta corporate karena DPK Indolef ini 98% lah. Itu pesertanya adalah peserta Captive market corporate. dari situ ya? Oke. Ada sekitar hampir 300.000 orang kita tuh asal pesertanya itu dari korporasi. Nah, itu yang sebetulnya kita mau coba. Nah, salah satunya fitur kalkulator tuh. Ini gue pengen dapat nanti setiap bulan segini, berarti prinsipalnya harus berapa sih? Prinsipalnya ada sekian. Nanti kalau prinsipalnya sekian berarti gue harus nabung setiap bulan berapa sih? Nah, itu kan membantu banget tuh untuk orang-orang peserta-peserta atau pekerja-pekerja yang diiurkan oleh pemberi kerjanya. Karena nggak mungkin pemberi kerja itu mau ngiur full sampai mencapai 80% itu nggak mungkin. Dia mah ya sesuai kewajibannya dia aja. Yang ada lu gue suruh kerja keras sampai gue bisa ngiur lu 80%. Nah, gitu. Iya. Lu mau kerja keras biar dapat 80%? Cengar-cengir. Cengar-cengir. Karena hukum ekonomi berjalan di situ. Effortnya sedikit, dapatnya banyak. Kan kayak gitu. Bang, sebelum gue tutup ya. Siap. Ini biasanya gue tanya nih ke bintang-bintangnya di podcast Net Public ini. AI Bang. Kan sekarang lagi trennya AI. Yang gue tanya sekarang ini, AI mau nggak mau pasti udah di depan mata kita, urusannya mau dipakai atau nggak dipakai terserah orang-orang. Tapi menurut pendapat Bang Tondi secara pribadi, AI itu apa yang bisa dimanfaatkan mungkin, apa yang Banyak bisa dilakukan, atau apa yang perlu ditakutkan gitu? Gini, gue sih nggak Mikir pernah dulu boleh takut Pak, Bang? Enggak. Langsung jawab. AI itu kan artificial intelligence ya katanya, kata orang-orang. Nah, itu gue tahu tuh. Calonnya Ya, Arvin salah ya. gue memang pengen juga Arvin itu jadi AI, artinya dia bisa ngejawab lah. Ya dia bisa memprofiling, dia bisa ngejawab. Kan yang gue tahu AI yang paling sederhana itu ya auto reply itu ya. Iya. Otomatik ya. Nah, terus dia profiling customer-nya lah, kurang lebih seperti apa gitu ya, sehingga dia bisa nyelamatin pada saat dia bisa kasih respon atau kasih rekomendasi today kayak gitu-gitu ya. Pengen kita ngarahin Arvin ke arah sana, cuman kan it's too expensive ya. Ya, sekarang itu AI mungkin akan ya nggak tahu sampai sejauh mana perkembangannya itu bisa Saya juga nggak tahu Bang kalau tanya gitu. Iya, sampai sejauh mana itu bisa membuat AI itu menjadi hal yang ekonomis ya buat pengusaha, buat kita, buat perusahaan. Kalau memang itu sudah menjadi hal yang ekonomis. Dan jadi common juga nantinya kali ya. Iya dong, pasti dong. Karena itu kan bisa menggantikan at least proses pelayanan yang selama ini kita berikan secara manual. AI begitu menurut gua oke ke depannya gitu, asal murah. Iya dong, buat pengusaha kan asal murah. Itu prinsip ekonominya, effortnya kecil tapi outcome-nya hasilnya gede. Ya begitu. Nah sekarang ya gua nggak tahu deh. Untuk sementara ini kalau lu tanya ke simpan ya kita belum situ karena menurut gua masih mahal ya. Masih mahal. Ya boro-boro yang AI udah secanggih-canggih itu bisa profiling segala macam gitu. Untuk auto reply aja kita banyak yang nawarin. Udah ada yang nawarin ya? Nah, udah banyak nawarin tapi gua masih Harga belum masuk? Belum.
Karena gue pikir kita belum ke situ. Nih denger ya, Apalagi- pokoknya vendor-vendor IT ya nanti kalau nawarin AI pokoknya harganya sebaiknya diekonomiskan mungkin Iya. agar semakin banyak AI yang dipakai. Iya, tapi emang udah banyak ya? Udah banyak yang pakai. Katanya sih banyak, Oh ya? katanya gitu. Ya. Tapi AI seperti apa? Ya masih tanya-tanya Juga ini juga karakter dari nasabahnya. Kalau karakter nasabahnya seperti yang gue Tadi bilang, ya, masih ada dua kubu masih gitu ya. ada dua kubu. Ya kadang-kadang ya itu ngeselin gitu. Iya, iya. Karena dia bicara sama mesin. Karena jawabannya kan yang udah terprogram ya. Dia kan Bukan. mau jawabannya yang ya. Bisa dibuat lembut gitu. Ya bukan Jawabannya persoalan gitu. lembutnya, tetapi Ngobrolnya kayak ngomong kaku orang aja gitu. jawabannya harus begitu. Ah, prosedurnya begini Mungkin kurang kayak gitu. mahal ya gitu. Ya mungkin kali ya, gue juga nggak tahu lah ya. Ya mungkin. Ya, tapi kalau buat simpan sendiri mungkin masih jauh lah. Mungkin in the next, I don't know, 5 to 10 years lah. Ya, semoga nanti juga akan memakai AI di Indolife, simpan Siap. DPLK. Kita sudah dulu ya Bang ya. Jadi terima kasih Bang Tony. Gila lu, sempat gue udah hadir habis di gini sini. minuman gue. Udah berapa lama kita ngobrol nih? Tolong dong sponsor air mineral datang ke Net Public. Jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya Net Public dan juga jangan nonton aja ya, subscribe ya. Dan juga nanti ikuti media-media sosialnya Net Public yang lainnya, serta kalau mau tahu lebih banyak tentang Indolife dan literasi mengenai mengapa harus pensiun, mengapa pensiun itu mah pasti, mengapa harus menyisihkan dana untuk pensiun, bisa lihat linknya di description box di bawah. Oke. Oh punya lu, linknya punya? Ada? Ada tinggal nyambungin ke website gitu. Indolife sama Instagram Indolife ya. Siap. Bener kan? Oke, siap. Gitu. Terima kasih, sampai ketemu di podcast Net Public selanjutnya. Thank you.